اهدنا الصراط المستقيم. Wahwal mukjizat, yaitu mukjizat. Jadi tidak sama dengan apa yang dikatakan oleh Fir'aun, ya, bahwa apa yang ada pada diri Nabi Musa itu sihir. Bukan, tidak sama. Yang ada pada dirinya Musa itu mukjizat. Innallaha, sesungguhnya Allah sayazharu, akan menampakkan butlanahu, kebatilannya sihir. Wa yazruni, dan akan menolong aku, kata Nabi Musa itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yusabbitu, tidak akan meneguhkan, wala yuqawi, dan tidak akan menguatkan, amalal mufsidin, ya, amal perbuatan orang-orang yang membuat bencana. Mufsidin itu orang yang membuat bencana, merusak akhlak manusia, itu mufsidin. Wa innama yubaddiduhu, ya. Wa innama, hanyalah Allah akan menghancurkannya. Yubaddidu. Wa hadza, dan ini dalilun, merupakan dalil ala anna sikhra, bahwa sesungguhnya sihir ifsadun, itu membuat bencana, wa tamwihun, dan tipuan. Tamwih itu tipuan. Wa tahjilun, dan takhayul, itulah sihir. Nah, ini kepada yang enggak punya nih, ya, no, tuh, betulan. Ada yang memotokopikan tadi. Nah, nih. Kok banyak yang nggak punya? Itu lagi nih. Ya. Ya, semua nggak punya kalau gitu. Nah, kita teruskan. Ayat 82. Wa yuhiqqullahu al-haqqa, dan Allah meneguhkan al-haqqa, kebenaran. Meneguhkan atau menjadikan kebenaran itu kokoh. Wa yuhiqqullahu al-haqqa, Allah mengokohkan kebenaran. Bi kalimatihi, dengan kalimah-kalimahnya, dengan aturan-aturannya kalimat itu, atau dengan sunnatullahnya. Jadi Allah itu punya undang-undang sendiri, punya sunnatullah sendiri. Bagaimana caranya Allah, ya, mengokohkan kebenaran dan, ya, memperlihatkan kebatilannya yang batil. Itu kalau kita merujuk surat Al-A'raf ayat 100, surat Ar-Ra'd, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 17, ya. Coba kita lihat surat Ar-Ra'd ayat 17, ya. Nah, ini Ra'd ini belum barangkali, ya. Belum ditafsir, ya. Surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, surat Ar-Ra'd itu sudah surat Hud, ya. Surat Toha itu surat keberapa itu? 13, ya? Surat 13. Oh, ya, sudah Yusuf berarti, ya. Surat Ibrahim itu surat ke-14. Ya, ayat 17. Kita lihat nih.
Ini caranya Allah mengokohkan yang benar dan menghancurkan yang batil. Caranya anzala minas sama'i ma'an, Allah menurunkan hujan ya dari langit. Fasalat audiyatun biqadariha, lalu mengalirlah ya ke jurang-jurang di hujan tadi, biqadariha menurut ukurannya. Si air hujan itu turun, mengalir airnya menuju lembah-lembah menurut ukurannya. Fastabala sairu zabadan, lalu banjir itu membawa buih. Ada banjir ya. Robian yang mengambang di atas air buih itu. Wa mimma yuqiduna alaihi nar, dan apa-apa yang dibakar oleh manusia di api, seperti membakar emas atau besi atau kuningan dibakar. Finari di api, ibtigha akhil-yati, untuk ya mendapatkan perhiasan seperti emas kan dibakar mas, au mata'in atau benda-benda yang lain. Zabadun mitlu, itu juga ada buihnya. Jadi buih itu banyak, ada buih air, ada buih lantaran kita membakar logam, ya. Kalau kita membakar logam untuk membuat emas kan ada itu buihnya. Buih itu banyak, ya. Tapi tidak tiap-tiap yang berbuih, itu bermanfaat buat manusia. Buih banjir jadi bencana, tapi buih yang timbul, ya, lantaran logam yang dibakar bermanfaat. Kalau emas jadi perhiasan, kalau besi bisa jadi pisau, bisa jadi ya alat-alat yang lain. Tuh. Nah, kadzalika, seperti itulah yadribullahul haqqa wal batil. Allah membuat perumpamaan antara hak dan batil. Fa amma zabadu, adapun buih, fayadhabu jufa, maka lenyap, ya, tidak ada sisanya. Tapi wa amma ma yang fa'unnas, apa yang bermanfaat buat manusia, fayamkusu fil ardi, maka jadi tetap di bumi. Nah, buihnya hilang, emasnya bermanfaat. Buihnya hilang, ya, besi yang dibakar bermanfaat. Gitu. Jadi artinya hak dan batil itu diuji oleh perjalanan masa itu. Yang hak akan muncul, tapi yang batil akan hancur, begitu. Itulah caranya Allah, ya, mengukuhkan yang hak dan melenyapkan yang batil. Nah, kadzalika yadribullahul amsala, demikianlah Allah membuat perumpamaan. Nah, itu salah satu kalimah namanya. Cara Allah mengukuhkan yang benar dan yang melenyapkan yang batil. Itu surat Ar-Ra'd, jadi ayat 17. Nah, kita teruskan tadi ayatnya. Tadi ayat 70 ya, 82. Tafsirannya wa yuzhirullahul haqqa, dan Allah akan menampakkan kebenaran, alal batili, atas kebatilan, wa yuthabbituhu, dan Allah akan meneguhnya. Ini janji Allah. Dan jangan khawatir, ya, pada suatu saatnya nanti yang benar tampak benar, yang batil ya batil, gitu. Itu sudah janji Allah itu. Jadi jangan ragu, ya, memegang kebenaran. Yang benar adalah benar, yang batil adalah batil. Walaupun kita tidak apa-apa berdoa kepada Allah, ya. Allahumma arinal haqqa haqqa, ya Allah, perlihatkanlah yang benar itu benar, wal batila batilan, dan perlihatkanlah yang batil itu batil. Boleh aja berdoa,
Tapi sebetulnya sudah ada aturan Allah bahwa yang hak itu akan muncul, yang batil itu akan sirna. Ya, sedikit demi sedikit gitu. Wa yumakkinu, dan meneguhkan Allah ya lahu bagi kebenaran di awamirihi, dengan perintah-perintah Allah al-kauni, yang bangsa alam ya. Jadi awamir perintah Allah itu ada perintah kauniyah yang sifatnya alam, ada awamir yang bersifat syariah, aturan. Nah, jadi alam ini tidak berjalan sendiri, diatur oleh Allah. Kalau Allah membuat gerhana umpamanya, itu peringatan Allah. Nah, jadi peringatan Allah itu ada berupa ayat Quran, ada berupa ayat kauniyah, ayat alam. Ada angin besar, rumah pada rubuh, itu juga ayat itu. Ayat, karena angin itu tidak bergerak sendiri, tapi disuruh oleh yang punya angin. Yang punya angin siapa? Ya Allah. Ada gempa bumi, itu juga ayat Allah. Karena bumi itu tidak punya apa-apa. Yang punya itu Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak ada itu gempa itu, kan begitu. Selanjutnya itu namanya biawamirihil kauniyah ya. Perintah-perintah Allah yang bersifat alami, wa qadayahu, dan hukum-hukumnya, wa kalimatuhu, dan kalimah-kalimahnya, fi kutubihi, di dalam kitab-kitabnya, kitab-kitab Allah, al-munazzalati, yang diturunkan ala anbiya'ihi, kepada nabi-nabinya, al-mustamilati, yang meliputi alal barahin, kepada dalil-dalil atau bukti-bukti barahin. Nah, seperti ya nanti di belakangnya ada ayat tentang Fir'aun ya. Ya, Fir'aun itu kan tenggelam di laut. Orang tidak mengira ya bahwa itu akan dibuktikan oleh Allah. Kebenaran Fir'aun tenggelam itu karena nanti ketemu jasad Fir'aun itu kan diketemukan. Dulu ini pada tahun 1896 diketemukan tuh jasad Fir'aun itu. Jadi rupanya dulu ketika sudah tenggelam diselamatkan oleh rakyatnya, karena raja Fir'aun itu kemudian dimumi, dibalsam. Karena adat orang Mesir kan begitu, raja-rajanya itu dimumi. Orang tuh, jasad orang kalau dimumi bisa ribuan tahun ya, ribuan tahun bisa kuat. Jadi barang dibuka tuh muminya, jelas wajahnya wajah Fir'aun yang dikenal jadi dalam sejarah. Nah, itu nanti ada ayatnya di sini dalam surat Yunus. Nah, kita teruskan, walau karihal mujrimun, walaupun orang-orang yang berdosa tidak menyenangi, walau kariha, walaupun tidak senang, al-mujrimun, orang-orang berdosa, zalika, kepada hal itu. Selanjutnya ayat 83. Fama amana, maka tidak beriman li Musa, kepada Nabi Musa, illa dzurriyyatun, kecuali anak cucu min qaumihi, dari kaumnya. Jadi peribumi orang Mesir, kan Nabi Musa itu pendatang. Nabi Musa itu pendatang di Mesir itu. Jadi di zaman Yusuf menjadi penguasa di Mesir ya, dipanggillah semua anak cucunya Nabi Yakub, saudara-saudaranya Yusuf itu, untuk berimigran ke Mesir. Ya, kenapa? Karena waktu itu di daerahnya Nabi Yakub, yaitu Palestina, ya, banyak kekurangan pangan. Jadi imigran ke Mesir. Lambat laun anak cucunya Nabi Yakub itu yang disebut Bani Israel makin banyak,
Sehingga orang pribumi, yaitu orangnya Fir'aun, merasa khawatir nanti akan dikalahkan oleh pendatang, oleh orang itu, orang Bani Israil. Nah itu tuh, sehingga Musa berdasarkan Fir'aun berdasarkan nasihat para pembantunya supaya dikurangi Bani Israil itu dengan cara tiap-tiap bayi laki-laki yang lahir itu dibunuh. Begitu. Maklum dulu belum ketemu dengan KB, belum ketemu. Ya belum ketemu itu. Kalau ada KB pakai KB itu ya gitu. Jadi tiap bayi laki-laki dibunuh, ya. Sedangkan bayi perempuan biarkan aja, karena perempuan bisa dikawini oleh orang pribumi Mesir yang nantinya keturunannya jadi orang pribumi itu. Nah, kan gitu riwayatnya itu. Jadi Nabi Musa itu pendatang. Dan Nabi Musa itu diutus oleh Allah ya untuk menyelamatkan Bani Israil dari kepunahan. Karena kalau dibiarkan akan punah. Maka Allah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israil, membawa Bani Israil dari Mesir kembali ke tanah airnya, ke Palestina begitu. Nah, sehingga nanti terjadi penyeberangan laut dan sebagainya itu. Nah, Nabi Musa ini menghadap Fir'aun itu tidak meminta Fir'aun masuk Islam, tidak. Hanya meminta Fir'aun, berilah kesempatan kepada kami membawa orang Bani Israil pulang ke kampung, ke negeri kami. Begitu. Fir'aun memang kerugian kalau Bani Israil meninggalkan Mesir. Karena Bani Israil itu lumayan tenaga yang murah. Tuh, tenaga yang murah, kadang-kadang mereka dipaksa kerja tanpa diberi upah. Membuat piramid itu kan. Piramid itu kan memerlukan orang puluhan ribu itu. Kalau diupahi, siapa yang upahi? Nah, untuk Fir'aun adanya orang Bani Israil itu diperbudak untuk membuat piramid-piramid itu. Nah, itu. Jadi keberatan. Nah, inilah timbulnya permusuhan antara Bani Israil dan penduduk asli Mesir itu. Nah, kita teruskan. Tapi yang percaya kepada Nabi Musa, bahwa Musa itu Nabi, tidak ada dari pribumi Mesir. Yang ada illa dzurriyyatun min qaumi, kecuali anak itu dari kaumnya Nabi Musa. Itu pun ala khaufin, karena takut min Fir'auna, dari Fir'aun, wa malaihim, dan para punggawanya Fir'aun. Takut apa? Ayyafinahum, akan menyiksa mereka. Jadi hanya sedikit kaumnya Musa yang beriman, yang lain-lain kena takut disiksa oleh Fir'aun. Nah, ini kaumnya Musa, apalagi penduduk aslinya. Jadi betapa sulitnya ya seorang nabi mengajak orang masuk ke dalam agama Allah. Ayat ini namanya tasliyah. Apa tasliyah itu? Pelipur lara. Karena Nabi Muhammad bertahun-tahun mengislamkan orang Mekah, ya hanya beberapa ribu orang saja. Berapa ratus bukan itu. Betapa sulitnya Nabi mengajak orang Mekah pada Islam. Diberi contoh oleh Allah ya. Jangan kecewa kamu Muhammad, sebab Musa lebih ya daripada kamu. Nabi Musa itu hanya dzurriyyatun min qaumihi. Hanya punggawa anak cucu dari kaumnya saja. Nah, sebagaimana orang Mekah juga kan sebetulnya ingin masuk Islam tapi takut ya diboikot oleh Abu Jahal, disiksa dan lain sebagainya oleh Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, kan begitu sama. Jadi ini tasliyah namanya. Wa inna fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun la'alim, benar-benar sombong. Alim, la'alim, benar-benar sombong, fil ardi, di bumi. Wa innahu, dan sesungguhnya Fir'aun laminal
musyrikin benar-benar sebagian dari orang-orang yang berlebih-lebihan. Musyrikin itu yang berlebih-lebihan ini. Karena musyrikin itu bukan berlebih-lebihan dalam harta, tapi berlebih-lebihan dalam kelakuan. Jadi orang yang kabina-bina lah dalam kelakuannya. Tafsirannya begini. Fama amana, maka tidak ada yang beriman birisalati Musa, dengan risalah Nabi Musa, illa adadun qalilun, kecuali bilangan sedikit min qaumihi, dari kaumnya Nabi Musa, yaitu auladi Bani Israel, anak-anaknya Bani Israel. Nah, Israel itu kan gelar Nabi Yakub. Jadi Bani Israel artinya anak cucunya Nabi Yakub yang gelarnya Israel. Nah, jadi gelar Israel itu. Ma'khaufin, beserta takut, min Fir'auna, dari Fir'aun, wa asrafi qaumihi, dan ya pembantu-pembantu kaumnya. Asraf ya, atau pembesar-pembesar kaumnya. Asraf itu pembesar. Li'alla, supaya tidak ya yabtalihim, li'alla yabtalihim, supaya tidak ya menyiksa ibtila, yaitu menimpakan bahaya, menimpakan belai ya kepada mereka, bita'dzib, dengan siksaan. Liyusrifahum an dinihim, supaya memalingkan mereka dari agama mereka. Jadi khawatir terhadap Fir'aun, karena Fir'aun akan ya menimpakan macam-macam bala dengan siksaan supaya mereka ya berpaling dari agamanya. Wa inna Fir'auna, dan sesungguhnya Fir'aun, la musta'lin, benar-benar orang yang menganggap dirinya luhur, menganggap diri tinggi. Musta'lin itu menganggap dirinya tinggi ya. Mutakabbirin, sombong, takabur. Jabbarin, suka memaksa orang lain. Mutasallitin, menguasai. Ala ardi Misra, di bumi Mesir. Wa ahliha, dan ya penduduk Mesir. Nah, dulu Mesir itu namanya bukan Mesir, namanya Kibti, namanya Kibti. Makanya orang Inggris sebutnya Egypt kan. Egypt itu dari kata Kib gitu. Dulu namanya. Tapi Al-Quran datang menyebutnya Mesir. Jadi yang nyebut Mesir itu Quran. Nah, dulunya bukan Mesir, Kib. Orang Inggris nyebutnya Egypt. Nah, itu dari kata Kib itu. Nah, kita teruskan. Wa innahu, dan sesungguhnya Fir'aun, laminal mukatsiri, benar-benar dari orang-orang yang memperbanyak. Memperbanyak apa? Minasyarri, dari kejahatan, wal fasad, dan bencana, wal mutajawizin al hadda, dan orang-orang yang melewati batas. Mutajawizin itu melewati al hadda, batas ya, fil kufri, di dalam kekafiran, wabdolal, dan kesesatan, wadi'ir rububiyah, dan mengaku menjadi Tuhan. Nah, Fir'aun kan ngaku jadi Tuhan. Nah, menyatakan bahwa saya ini Tuhan. Nah, itu orang yang tidak mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, ya disiksa gitu. Itu Fir'aun. Ini ayat 83. Sekarang ayat 84. Waqala Musa, dan berkata Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaum, in kuntum, jika kamu, amantum, beriman, billah, kepada Allah, fa'alaihi, maka kepadanya lah
tawakkalu, kamu bertawakal. Jadi kalau betul-betul kamu beriman kepada Allah, ya, kamu jangan takut kepada Fir'aun. Bertawakallah kepada Allah. Artinya menyerahkan diri pada Allah. Allah lah yang nanti akan melindungi kamu. Fa'alaihi tawakkalu, maka kepada Allah lah tawakkalu, kamu bertawakal, berpasrah diri. Jangan takut sama Fir'aun, apalagi menyerah kepada Fir'aun. In kuntum muslimin, jika kamu muslimina, menjadi orang-orang Islam. Ini menarik ini. Jadi di sini ada iman, ada Islam ini. Kata Nabi Musa, kalau kamu beriman, bertawakallah kepada Allah. Jadi kewajiban orang mukmin adalah bertawakal. Dan orang yang memperlihatkan ketawakalan kepada Allah, itu membuktikan orang ini muslim. Nah, contoh begini. Kalau kamu beriman, ya, kamu harus merasa wajib beribadah kepada Allah. Jadi kalau kamu beriman, haruslah kamu ini beribadah kepada Allah. Nah, untuk menyatakan bahwa kamu itu beribadah, kerjakanlah sholat. Dengan sholat itu kamu jadi muslim. Nah, jadi dasar beragama itu iman. Imanlah yang mewajibkan seseorang, ya, melakukan ajaran agama. Dan apabila ajaran agama itu dilakukan, maka orang itu sebutnya muslim. Nah, ini sama dalam surat Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat ayat 15, ya. Al-Hujurat. Surat ke-49. Coba lihat, ya. 49, ya. Surat ke-49 ayatnya ayat 15. Nah, ayat 14, ya. Ayat 14. Nah, ini qalatil a'rabu, orang-orang Arab Badui berkata, amanna, kami telah beriman. Qul, katakan ya Muhammad, lam tu'minu, belum kamu beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami telah berislam. Jadi buktikan dulu keimanan itu dengan keislaman. Kalau orang sudah membuktikan, ya, dengan keislaman, kamu ini namanya mukmin, gitu tuh. Nah, jadi orang mukmin itu orang yang punya kewajiban membuktikan keislamannya dulu. Kalau keislamannya sudah dibuktikan, baru jadi mukmin. Nah, seperti dalam urusan tawakal, orang mukmin itu kewajiban bertawakal. Kalau tawakal sudah diwujudkan, kamu menjadi muslim. Tuh. Dan kalau sudah jadi muslim, berarti diakui keimanannya, kan begitu. Nah, sebab iman itu kan bukan kelakuan. Iman itu yang tingkat dalam hati. Kalau kelakuan itu Islam, itu salat, zakat, puasa, haji, itu kelakuan Islam itu. Nah, kita melakukan keislaman ini karena ada iman. Untuk membuktikan iman ini benar, cobalah buktikan keislamannya, salatnya, zakatnya, puasanya, hajinya. Oh, betul kamu ini mukmin. Jadi untuk membuktikan keimanan seseorang, kerjakanlah keislaman. Nah, sama dalam ayat yang kita pelajari sekarang ini. Coba kata Nabi Musa. Kata Nabi Musa, in kuntum amantum billah, jika kamu iman kepada Allah, fa alaihi tawakkal, maka kepada Allah lah kamu bertawakal. Tawakallah kalau mukmin. Nah, nanti, ya, kalau kamu sudah tawakal dibuktikan, nah, itu kamu jadi muslim. In kuntum muslimin, jika kamu menjadi orang-orang Islam.
Jadi bertawakal itu tuntutan iman, membuktikan tawakal dengan bukti yang nyata itu merupakan keislaman. Nah, itu maksudnya ini. Maksud apa yang diucapkan Musa kepada kaumnya. Nah, kita lihat tafsirannya. Waqala Musa, dan berkata Musa, ya qaumi, he kaumku, in amantum billah, jika kamu iman kepada Allah haqqan, dengan sebenarnya, fasiqu bihi, maka percayalah kepada Allah. Fasiq itu percaya kepada Allah. Wa'tamidu, dan berpegang teguhlah alaihi, kepada Allah, yang teguh, ya. In kuntum muqadina, jika kamu orang-orang yang patuh lahu kepada, patuh itu muslim, jika kamu muslim, muqadina, mukhlisina, orang-orang yang ikhlas lahu, karena Allah, mud'inina, tunduk di amrihi, kepada perintah Allah. Jadi jika kamu menjadi mukmin, ya, tawakallah kepada Allah. Dengan tawakal itu kamu jadi muslim, jadi orang yang patuh, pasrah, tunduk kepada Allah. Begitu maksud Nabi Musa. Nah, ayat 85 sekarang. Jadi berarti begini, tiap-tiap mukmin, tiap-tiap muslim itu pasti mukmin. Tiap-tiap muslim itu pasti mukmin, karena muslim itu mewujudkan apa yang itu. Tapi orang yang mengaku mukmin saja belum tentu muslim. Nah, gitu. Mengaku saya beriman, tuh. Kan banyak orang ngaku percaya kepada Allah, salat nore, gitu. Tapi kalau orang tuh betul-betul salat rajin, menandakan orang ini mukmin. Begitu. Tapi nanti kalau sudah jadi mukmin, ada bedanya antara mukmin dan alladzina amanu. Ada beda. Kalau sudah jadi mukmin beneran. Karena mukminun itu orang yang imannya sudah mendalam, alladzina amanu itu orang yang imannya baru, ya baru ada lah itu. Seperti kita ini kan alladzina amanu. Tapi kalau sudah jadi mukminun nanti itu, apabila disebut nama Allah, gemetar hati kita kan. Jadi orang itu untuk menunjukkan bahwa dia mukmin, cobalah buktikan keislamannya, sholatnya rajin, ngaji. Ada yang begini, Islam itu tidak iman gitu. Jadi seperti begini. Gimana? Seperti haji atau sholat, itu bukan karena iman, karena Islam aja. Itu mah yang salatnya sehari 2 hari. Kalau yang salatnya tiap hari mungkin. Begitu kan? Kalau salatnya suatu namanya munafik itu. Gitu. Namanya orang hajinya doang. Salatnya orang munafik kan. Nah, ya sedekah hanya pengen di alam doang kan. Jadi maksudnya menjalankan rukun Islam dengan terus menerus. Salat bukan karena ada orang. Salat beneran itu biasa. Kan menunjukkan mukmin. Ya, jadi bukan salatnya. Islamnya kafah gitu maksudnya. Ya kalau kafah itu lebih sempurna lagi. Ya kafah itu kan dalam segala hal Islam itu kafah. Itu apa lagi? Ini mah tidak usah kafah lah. Rukun Islam yang 5 dikerjakan tiap hari sebagaimana mestinya, bukan sewaktu-waktu. Salat setiap hari, puasa Ramadan ya tiap Ramadan gitu. Zakat ya walaupun tidak sempurna dilakukan. Haji ya kalau punya duit ya itu. Jadi bukan kenapa? Itu menunjukkan adanya iman kan itu. Ya iman. Tapi orang yang mengaku percaya kepada Allah kan banyak. Salat orang, ngaji orang.
zakat orang gelem. Makanya kata Allah, ya, jangan kamu menyebut mukmin, buktikan dulu keislaman kamu, kan begitu. Salatnya, zakatnya, barulah kamu jadi mukmin. Nanti mukmin itu bertingkat-tingkat. Ada alladzina amanu, ada mukminun, kan begitu. Ada mukmin itu kan sudah sering jelaskan. Nah, kita teruskan. Faqalu, sudah ya itunya. Faqalu, ini ayat 85. Faqalu, maka berkata mereka, yaitu Bani Israel itu, setelah diajak tawakal, alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau menjadikan kami fitnatan, sebagai sebuah cobaan, liqaumiz zalimin, untuk kaum yang zalim. Jadi janganlah kami dijadikan bulan-bulanan untuk kaum yang zalim, dijadikan percobaan, ya, fitnah, siksaan bagi orang zalim gitu. Nah, Doa ini doa orang yang bertawakal. Doanya. Iya, doa. Ya. Jadi boleh dipakai oleh kita. Jadi kalau Pak Haji Kendar mau ngambil doa ini, faqalunya jangan dibaca. Kalau mau dijadikan doa, faqalunya jangan dibaca. Yang dibaca Allahi tawakkalna, Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin. Terus wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Kalau mau diambil sebagai doa, jadi faqalunya jangan dibawa, karena faqalu kan cerita ini ya. Cerita faqalu, maka berkatalah, ya, Bani Israel, berdoalah Bani Israel. Doanya bagaimana? Doanya alallahi tawakkalna, kepada Allah lah kami bertawakal. Rabbana, ya Tuhan kami, la tajalna, janganlah kau jadikan kami fitnatan lil qaumil zalimin, sebagai sebuah percobaan, sebuah cobaan, siksaan, ya, lil qaumil zalimin, bagi kaum yang zalim. Dilanjutkan, wa najjina, dan selamatkanlah kami bi rahmatika, dengan rahmatmu, minal qaumil kafirin, dari kaum yang kafir. Itu boleh diambil doa itu. Kalau dari Rabbana saja, kalau dari Rabbana saja, tidak ada Rabbananya. bukan ngambilnya dari Rabbana la taj'alna fi, mulainya. Ya boleh aja. Tapi kan Allah tawakkalna, apa salahnya dibawa? Kalau faqalunya bukan doa memang. Nah, itu saja. Dari Allah atau dari, kalau umpamanya dari Rabbana saja boleh. Boleh aja itu. Nah, tafsirannya, faqalu, maka berkata Bani Israil, ya, yang tamadna, ya, kami, ya, berpegang teguh Allah, kepada Allah, wa fawwadna, dan kami menyerahkan amrona, urusan kami, ilaihi, kepada Allah. Rabbana, ya Tuhan kami, la taj'alna, janganlah engkau menjadikan kami maudi'a fitnatin, ya, tempat fitnah, tempat cobaan atau siksaan. Wala tusallit alaina, dan janganlah kau kuasakan alaina, atas kami, al-qaumaz zalimin, kepada kaum yang zalim, ya. Wa yu'adzibuna, lalu mereka menyiksa kami, diyuradduna, supaya mereka mengembalikan kami, andina, dari agama kami. Nah, jangan. Wa khallisna, teruskan aja ayatnya. Wa khallisna bi rahmatika, dan lepaskanlah kami bi rahmatika, dengan rahmatmu, min kaidil qaumil kafirin, dan tipu daya kaum yang kafir, yaitu Fir'auna wa qaumihi, Fir'aun dan kaumnya dulu mah. Tapi kalau kita mau baca, ya tentu bukan Fir'aun saja,
Ya, orang kafir secara umum. Ya dulu waktu Bani Israil makan Fir'aun, orang kafirnya. Kalau sekarang kita kan bukan Fir'aun, orang kafir lain gitu. Nah, karena umum itu. Nah, kemudian ayat 87. Wa auhayna, dan kami wahyukan ila Musa, kepada Nabi Musa, kata Allah, ya, wa akhihi, dan saudaranya Musa, yaitu Nabi Harun. Nabi Harun, antabawa'a, supaya ya menjadikan atau menyiapkan atau mengambil, boleh. Jadi bawa'a boleh mengambil, kamu berdua, hai Musa dan Harun, ya, atau memilih atau menyiapkan, ya, liqaumikuma, untuk kaum, ya, kamu berdua, di Misra, di Mesir, buyutan, rumah-rumah. Nah, waj'alu, dan jadikanlah buyutakum, rumah-rumah kamu, kiblatan, sebagai kiblat. Waqimus shalah, dan dirikanlah salat. Ya, wa basyiril mukminin, dan gembirakanlah orang-orang mukmin. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, ya. Pertama, Nabi Musa, Nabi Harun dan Nabi Harun diperintah Allah supaya menyediakan rumah untuk tempat ibadah. Ya, karena waktu itu, ya, tempat ibadah yang dipakai Bani Israil itu dilarang oleh Fir'aun. Fir'aun melarang kaum muslimin, ya, tempat ibadah di, ya, masjid-masjid mereka. Sehingga Allah menyuruh Nabi Musa supaya menyuruh kaumnya, ya, tempat ibadahnya di rumah masing-masing. Nah, kenapa? Karena masjidnya dilarang. Nah, itu zaman itu. Nah, ini maksudnya ayat ini, ya, antabawa'a, supaya kamu berdua mengambil atau menyediakan liqaumikuma, untuk kaum berdua, kaum kamu berdua, di Misra, di Mesir, buyutan, rumah-rumah, ya. Jadi rumah masing-masing untuk tempat ibadah. Kenapa? Karena masjidnya dilarang, diawasi oleh Fir'aun waktu itu. Waj'alu, dan jadikanlah buyutakum, rumah kamu, kiblatan, sebagai kiblat. Nah, begini, kiblat Bani Israil itu asal mulanya adalah Ka'bah. Karena Ka'bah itu kiblat pertama di dunia. Ya, sejak zaman Nabi Adam sudah ada Ka'bah itu. Kita tidak tahu siapa yang membangun Ka'bah itu. Karena Nabi Adam dibuat oleh Allah, Ka'bah sudah ada. Jadi kita tidak tahu. Kemudian karena bencana tofan di zaman Nabi Nuh, itu Nabi Nuh, maka Ka'bah itu hancur kan. Ketika Nabi Musa diutus oleh Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim menjadi nabi diutus Allah, Nabi Ibrahim ditugaskan untuk memperbaiki Ka'bah itu. Nah, menurut fondasinya semula. Jadi Ibrahim itu bukan pembangun, tapi perenovasi. Nah, jadi pembangun Ka'bah. Kan dalam Qur'annya coba, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Ingatlah ketika Ibrahim meninggikan fondasi Ka'bah. Jadi fondasinya sudah ada. Nah, kita tidak tahu siapa yang membangun Ka'bah itu. Nah, Nabi Ibrahim itu kan nenek moyangnya Bani Israil. Sebab Ibrahim punya anak namanya Yakub. Yakub punya anak cucu Bani Israil itu. Jadi kiblat mereka itu ke Ka'bah. Nah, tapi kemudian di zaman Nabi Musa, itu Allah menyuruh Bani Israil itu
berkiblat ke Baitul Maqdis. Ke Baitul Maqdis. Nah di sini dalam ayat ini Bani Israil disuruh ya berkiblat di rumah masing-masing. Ya, kenapa? Karena ya mungkin kesulitan waktu itu menghadap Baitul Maqdis itu kesulitan. Seperti sekarang aja di koran Republika kemarin itu diberitakan bahwa 320 ribu, 320 sajalah masjid, ribu lah tadi, 320 ribu masjid. Di Indonesia ini kiblatnya tidak benar. Kiblatnya tidak benar. Sehingga sekarang ini di Jawa Tengah lagi kisruh. Karena masjid-masjid kiblatnya pada dirubah. Dan sebetulnya di Indonesia ini yang pertama kali mengingatkan bahwa kiblat orang Indonesia ini salah itu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah pelopor pertama, pendiri Muhammadiyah itu. Dia mengingatkan. Nah sekarang ya timbul lagi orang baru ingat Kiai Dahlan. Sekarang Menteri Agama ingat, oh benar dia Ahmad Dahlan. Pada salah kita. Nah itulah maka perlu kita ya memanggil ahli hisab untuk mengukur kiblat. Saya kalau salah di sini menghadap ke sana sudah benar, insya Allah sudah benar. Karena ya saya punya saudara, adik insan saya itu ahli hisab, ya Kiai Jubair Nawawi. Ya Nawawi itu anaknya kakak misan saya, adanya di Mancak, jadi Kiai Mancak. Nawawi itu ahli hisab, ya dia sudah ngukur dan berkali-kali diukur sudah benar. Bahkan Masjid Tuban itu disalah oleh dia dan sudah pernah ngomong kepada Kiai Toyib supaya Masjid Tuban itu kiblatnya dibetulkan. Tapi karena Kiai Toyib ya bukan ahli hisab, tidak ngerti. Baik, gitu. Nah, itu. Jadi maka ya kemungkinan nanti kan Majelis Ulama sudah datang ke Pak Romli ya, Majelis Ulama Banten. AM Romli akan depan di depan. Jadi kami nanti menyediakan dana itu dana pusat untuk mengukur kiblat sebanten. Tidak usah masjidnya dibongkar, garis saja lah. Ya karena sedikit saja garis. Seperti Masjid Muallimin Muhammadiyah di Jogja itu kan garis oleh kita kan. Bangunannya tidak dirubah tapi garis. Nah, jadi Masjid Tuban itu nanti akan dibiayai depan untuk mengukur kita. Begitu. Nanti nah. Masjid Banten juga mungkin sudah pas itu. Ya Allah kan arti ukur. Menurut saudara saya itu Nawawi itu kalau masjid Kenari itu benar. Masjid Kenari Banten, di Semen, benar tuh. Masjid Agung Banten itu benar. Masjid Pegantungan itu salah itu. Jadi ada sedikit itu. Tapi waktu itu saya minta supaya mengukur kiblat Masjid Bilal, ya Nawawi ini dia belum sempat. Kalau sudah diketahui salah Jumat itu, bagaimana kalau kita sholat Jumat miring sedikit? Ya kalau memang sudah diukur mas, miring sedikit. Ya memang kita ini tidak diwajibkan pas kan karena sulit. Ya tapi kalau ada ilmunya kan harus dipakai. Ilmu untuk mengukur kiblat itu ada.
supaya kita jangan kira-kira. Ya kalau kiblat di rumah masing-masing makan kira-kira. Seperti Pak Haji Kendar sholat di rumah, kan kira-kira kapan diukurnya? Ya, gitu. Ya, Pak Haji Muhammad sholat kadang-kadang di rumah. Ada kompati sajadah itu benar nggak? Ya Allah alam kok baca itu. Sajadah ada itu. Iya. Nah, itulah saya bukan ahlinya sih. Tapi nanti kalau nanti saya undanglah saudara saya itu saya menerangkan ya. Jadi masjidnya Pak Mustahal tuh sudah diukur belum? Udah. Gitu. Nah ya. Nah jadi kiblat asli kita itu di Mekah. Nabi Muhammad kan datang ke Madinah ya untuk mendekatkan hubungan dengan orang Yahudi dan orang Nasrani. Kiblatnya ke Baitul Maqdis hanya 16 bulan. Sepanjang itu Nabi memohon, ya Allah, ya berilah petunjuk, ya perintah kepadamu supaya kami ini berkiblat ke kiblat yang asli. Kemudian turunlah surat Al-Baqarah itu, ya fawallu wajhaka wujuhakum ya syafra. Itu turun ayat. Jadi hanya 16 bulan. Nah, kita teruskan ayatnya ini. Waj'alu buyutakum qiblah, jadikanlah rumah-rumah kamu sebagai kiblat, waqimus shalah dan dirikanlah salat. Wa basyiril mu'minin dan gembirakanlah orang-orang mukmin. Tafsirannya wa auhayna dan kami wahyukan li Musa kepada Musa, wa akhihi dan saudaranya Musa yaitu Harun, anit takhadha supaya keduanya menjadikan liqaumikuma anit takhadha supaya jadikanlah ya oleh kamu berdua liqaumikuma untuk kaum kamu berdua yaitu Bani Israel bimisra di Mesir buyutan rumah-rumah lil ibadati untuk ibadah. Waj'alu dan jadikanlah ayyuhal mu'minun wahai orang-orang mukmin buyutakum rumah-rumah kamu masajidah sebagai masjid-masjid tusalluna fiha kamu sholat di dalamnya sirron dengan rahasia litakmanu supaya kamu aman minal khaufi dari rasa takut sebab ya diincar oleh Fir'aun kan dicari-cari orang sholat itu. Jadi supaya sholatnya di rumah saja. Waqimus sholat dan dirikanlah sholat. Watimmuha dan sempurnakanlah sholat. Fiha di dalam rumah-rumah. Hatta sehingga la yudikum tidak menyakiti kamu al-kafaratu orang-orang kafir ya al-a'da yang menjadi musuh-musuh. Wa basyiril mu'minin dan gembirakanlah orang-orang mukmin as-shadiqina yang benar-benar bin nasri dengan mendapat pertolongan di dunia wal jannah fil akhirah dan surga di akhirat. Nah ini dulu menurut keterangan Kiai Raden Hajid, Kiai Raden Hajid itu muridnya Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu kalau mengajarkan urusan ibadah itu selalu menggembirakan, jadi tidak menyusahkan. Wabasyir gembirakan terus, sehingga orang sholat senang, pokoknya orang ngaji senang. Nah, pagi-pagi kalau habis sholat subuh, bapak-bapak yang mau ngopi silahkan ke rumah saya, disenangkan. Sehingga ada orang yang paling pelit namanya Haji Bilal. Paling pelit orang. Tiap pagi diaturi ngopi, akhirnya kepikiran. Ya, Kiai ininya riungan apa? Oh, tidak ada riungan, biasa aja. Orang ibadah kan tuh senang. Nah, akhirnya kepikiran
Akhirnya dia jadi orang paling roman tuh. Orang yang paling itu digembirakan terus itu. Lagi Bilal namanya. Nah, dia teruskan. Jadi wa basyiril mukminin, gembirakanlah orang-orang mukmin. Wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa. Rabbana, berkata ini maksudnya berdoa. Nabi Musa berdoa, ya. Doanya seperti doa Nabi Nuh. Ya. Karena begini, jadi kalau kita memandang orang kafir itu masih bisa diakali, kita doakanlah yang baik orang kafir. Ya Allah, tunjukkanlah si anu ini ke jalanmu yang benar supaya masuk Islam. Tapi kalau orang kafir ini sudah rasanya tidak mungkin lah akan masuk Islam, bahkan memusuhi Islam terus, maka kita dibolehkan mendoakan buruk untuk orang kafir. Ini dalilnya. Ini sama dengan dalil tentang doa Nabi Nuh. Coba surat Nuh, ya. Surat Nuh itu surat 71, ya. Surat 71 ayat 26 27. Nah, saya baca nih doanya Nabi Nuh. Nabi Musa ini hanya nuruti Nabi Nuh ini. Ya. Surat 71. Ayat 26 27. Nah, nih. Wa qala Nuhun, dan berkata Nabi Nuh, berdoa Nabi Nuh, Rabbi, ya Tuhanku, karena 990 tahun kita anggoni orang gelem gitu. Jadi wis payah sudah Nuh. Maka akhirnya kata Nabi Nuh, Rabbi, ya Tuhanku, la tadar, jangan kau darkan ada alal ardi, di atas bumi, minal kafirina, dari orang-orang kafir, dayaron, berkeliaran. Jadi ya Allah, jangan kau biarkan ada orang kafir berkeliaran di muka bumi ini. Hancurkan semua. Innaka intadartum, karena sesungguhnya engkau, jika engkau membiarkan mereka, yubillu ibadaka, maka mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yalidu, dan mereka tidak akan beranak illa fajiron, kecuali anak yang berdosa, kafaron, yang kufur kepadamu. Sehingga akhirnya oleh Allah diijabah doa Nabi Nuh itu, diturunkan topan, modar kabeh orang kafir. Nah sekarang kita bisa berdoa itu enggak? Ya tergantung orang situasinya. Nah, kalau dengan ini Nabi pada waktu di Taif. Ya kalau orang itu kan orang kafir itu macam-macam tadi kala. Ada orang yang kafir masih mungkin didoakan baik. Ya tapi kalau umpamanya didoakan baik nyangkin ngacak-ngacak. Doakan yang tidak baik. Cuma Nabi Nuh, Nabi Nuh. Kalau Nabi Muhammad pada waktu dilemparin Taif itu kan doanya lain. Ya, itu masih ada harapan. Makanya Nabi ya berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kaumku yang melempari aku itu. Karena mereka belum tahu. Tapi setelah mereka kan macam-macam seperti sampai mati jadi kafir, kan doa Nabi kan lain. Dan ini diantaranya doa Nabi Musa nih. Karena sudah pegel rupanya Nabi Musa. Wa qala Musa, dan berkata Musa, Rabbana, ya Tuhan kami, innaka, sesungguhnya engkau, ataita fir'auna, engkau telah memberikan pada Fir'aun, wa mala'ahu, dan punggawa Fir'aun, zinatan, perhiasan, wa amwalan, dan harta benda, fil hayati dunia, di dalam kehidupan dunia. Rabbana, ya Tuhan kami, liyudillu ka'an sabilika, karena mereka liyudillu, karena mereka menyesatkan an sabilika, dari jalanmu. Rabbana, ya Tuhan kami,
itmis ala amwalihim, hancurkanlah harta benda mereka. Wasdud ala qulubihim, dan kunci matilah hati mereka. Dikunci mati. Fala yu'minu, maka mereka tidak beriman hatta yarawul azabal alim, sehingga mereka melihat siksa yang menyakitkan. Jadi ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah memberi Firaun segala macam kekayaan, kekuasaan, ya, supaya mereka jangan selalu menyesatkan manusia. Hancurkanlah harta benda mereka. Itmis ala amwalim, hancurkan harta benda mereka, kunci mati hati mereka supaya kafir sampai mati, gitu, supaya merasakan siksamu. Begitu doa Nabi Musa, jengkel rupanya. Nah, kita juga secara perorangan begini. Jadi kalau kita punya proyek, ya, ingin menunjukkan beberapa orang ke jalan yang benar, bertahun-tahun kita baiki orang itu, kita beri tausiah, kita baiki, bahkan kita pinjami modal dan sebagainya supaya jadi orang baik. Ngangkin ngelawan, doakan berarti orang benar. Ya Allah, ya, hancurkanlah orang model begitu. Itu boleh. Tolong kebangetan, dikasih modal, saya usaha, susah ditolong sebagainya. Yang ini tuh, nah itu. Nah ini. Nah, tafsirannya, wa qala Musa, dan berkata Nabi Musa, Rabbana, ya Tuhan kami, A'taita, Engkau telah memberi Fir'auna kepada Fir'aun, wa jama'atahu, dan jamaah Fir'aun, ma yatazayyanu bihi, apa yang ia, ya, berhias dengannya, mimmal busin, dari pakaian, wa markubin, dan kendaraan, wa khilyatin, dan perhiasan, wa asatin, dan kemewahan asatin, wa silahin, dan senjata, wa sihatin, dan kesehatan, wa ghairi dzalika, dan lain-lain. Ya, setelah engkau beri macam-macam, wa amwalan katsiratan, dan harta yang banyak di dunia, Rabbana, ya Tuhan kami, A'taitahum, Engkau telah memberikan mereka zalika, semua itu, ya, litafiro akibatul amrihi, supaya jadi akibat kelakuan mereka, ayubilu, menyesatkan, andika, dari agamamu. Jadi Engkau berikan semuanya itu ya Allah, akibatnya Fir'aun menyesatkan manusia dari agamamu, wa yasrifu wa yusrifu, dan memalingkan annasa, manusia, anil haqqi, dari kebenaran. Rabbana, ya Tuhan kami, ahlik amwalahum, hancurkanlah harta benda mereka, wamhukha, dan lenyapkanlah harta benda, waj'al, dan jadikanlah qulubahum, hati mereka, qasiyatan, keras, mabbu'atan, ya, distempel, maktumatan itu sama, maktu'ah, maktumah, distempel, dikunci mati, ya. La taqbalul haq, tidak menerima kebenaran, wala yadkhuluha, dan tidak masuk kepadanya al-imanu, iman. Ya, sekalian, ya, kunci mati supaya jangan masuk iman ke dalam hati, hatta yazdadu, sehingga mereka bertambah, ya, tughyanan, ya, kesesatannya, fayazdadu, lalu bertambah adabuhum, siksa mereka. Gitu. Ini sudah jengkel Nabi Musa. Wala yu'minu, dan mereka tidak beriman, illa, kecuali ba'da mu'ayyanatil azab, setelah nyatanya siksaan. Mu'ayyanah sakit, atau melihat dengan nyata mu'ayyanah al-azab syadid, siksa yang sangat
al-alim yang menyakitkan. Fala yanfa'uhum, maka tidak bermanfaat kepada mereka al-imanu iman hina izin ketika itu. Jadi supaya mereka melihat siksaan, ketika itu mereka menyatakan iman, sudah tidak manfaat imannya. Nah, didoakan oleh Nabi Musa. Qala Musa hadzal qaul, berkata Nabi Musa hadzal qaul, kepada ucapan ini, lama Isa, ketika ia berputus asa. Ketika Musa sudah Isa putus asa min imanihim, dari imannya mereka al-ikhtiyari, yang bangsa ikhtiar. Jadi sudah putus asa, keimanan yang ikhtiari sudah. Kama qalaba, sebagaimana meminta Nuhun alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, zalika hal itu. Jadi sama seperti doanya Nabi Nuh. Jadi berarti Haji Kendar kalau sudah maksimal rasanya berbuat baik kepada seseorang supaya selamat hingga akhirat, tapi kena kalimat. Ya Allah, moga-moga diniakan pelajaran. Model makatan ini. Maka arti pangeran masa. Berilah pelajaran orang model begini. Pengertian sekarang ada Israel, Yahudi, Zionis itu. Yahudi mah kalau kita melihat dari rasnya, maka Bani Israil itu Yahudi rasnya. Nah, atau melihat agamanya itu Yahudi. Tapi kalau melihat keturunannya,